selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Mantap. Apakah sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk itu, Bapak mohon untuk salah satu dari kalian barangkali untuk memimpin doa. Oh, barangkali ketua kelas, Dame, silakan. Baik teman-teman semua, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Nah, untuk selanjutnya, apakah ada yang tidak hadir untuk hari ini? Tidak. Bagus sekali. Jadi pertahankan terus kehadiran anak-anak ya, karena kalian yang akan menjadi generasi penerus nanti di masa depan. Tentunya kalian harus rajin belajar. Apakah ada yang masih ingat untuk materi yang sebelumnya atau yang minggu lalu? Ya, ayo buka lagi catatannya, buka lagi bukunya. Kita belajar lagi hari ini. Sebelum kita belajar materi, silakan anak-anak lihat dulu video yang satu ini. Nah, dari video itu, apa yang bisa ditangkap? Apa ada yang ingin berpendapat? Baik, kembali saya ingatkan, di sini kita belajar untuk saling berpendapat, berdiskusi, dan perlu Bapak ingatkan kalau kita banyak belajar dari kesalahan. Jadi jangan takut untuk berbicara, silakan. Baik, silakan dari Rizky. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya melihat video itu menampilkan speedometer kendaraan yang sedang bergerak dengan kecepatan tinggi, Pak. Ya, dari penjelasan dari Rizky sudah sangat bagus. Apakah ada yang ingin menambahkan? Tidak? Oke. Setelah kita mempelajari materi pada hari ini, tentu anak-anak akan lebih mengetahui apakah itu sudah tepat atau tidak. Dan nanti kita akan ketahui apakah ada jawaban yang lebih tepat lagi. Jadi jangan alihkan perhatiannya, tolong perhatikan dengan seksama. Nah, harapannya setelah belajar hari ini, anak-anak memiliki pemahaman mengenai apa itu kelajuan, apa itu kecepatan, dan apa hubungan antara kecepatan dan juga kelajuan. Selanjutnya, yaitu kita akan berbicara mengenai materi kita hari ini, yaitu kelajuan dan kecepatan. Nah, seperti pada sebelumnya telah Bapak jelaskan, yaitu mengenai kelajuan, yaitu berkaitan dengan konsep jarak. Jadi, berapapun jarak yang ditempuh oleh suatu kendaraan misalnya, itu dibagi dengan waktu total tempuhnya. Jadi itu kita akan memperoleh berapa sih kelajuannya. Nah, hal itu akan berbeda jika kita akan membahas mengenai kecepatan. Jika kita membahas mengenai kecepatan, itu kita akan berbicara mengenai perpindahan. Jadi tidak peduli berapa jarak total yang telah ditempuh oleh kendaraan. Yang penting adalah berapa sih jarak dari titik acuan ke titik akhirnya. Titik awal berangkat itu sampai titik akhir kendaraan itu berhenti. Dan itu dibagi dengan total waktu yang diperlukan untuk kendaraan itu bisa sampai di titik tujuan itu. Sehingga akan berbeda sekali antara kelajuan dan kecepatan. Nah, adapun yang membedakan antara kelajuan dan kecepatan itu adalah terdapat arah kalau di kecepatan. Nah, berarti kalau dia berisi arah, misalnya kecepatan suatu kendaraan yaitu 20 km per jam, tapi kalau 20 km per jam aja, berarti itu cuma kelajuan. Berarti salah kalau kita menggunakan kalau kecepatan itu, contohnya adalah suatu kendaraan bergerak ke utara dengan kecepatan 20 km per jam ke utara. Misalnya seperti itu, lalu kita bisa sebut sebagai kecepatan. Nah,
apakah ada yang masih ingat kalau kecepatan itu besaran vektor atau skala jadinya kalau ada arah? Baik, apakah Dami ingat? Baik, kecepatan itu adalah besaran vektor Bapak karena memiliki arah. Baik, benar sekali. Jadi kalau misalnya suatu besaran fisika itu berisi arah, itu berarti dia merupakan besaran vektor. Kemudian kalau kelajuan, karena dia cuma besarannya saja, jadinya dia merupakan besaran skala. Mohon izin bertanya Bapak, bagaimana dengan kelajuan dan kecepatan benda yang bergerak dengan lintasan setengah lingkaran? Terima kasih. Baik, menanggapi pertanyaan dari Emma, apakah ada yang ingin menanggapi? Saya Bapak, jika kita mencari kelajuan, maka total jarak yang ditempuh merupakan ukuran keliling dari setengah lingkaran dan dibagi dengan waktu, tempuh totalnya Bapak. Terima kasih. Mohon izin, saya ingin menambahkan jawaban Meda Bapak. Jika kita mencari kecepatannya, maka besar perpindahannya adalah sebesar diameter dari lingkaran tersebut dan kemudian dibagi dengan waktu tempuhnya. Menurut saya seperti itu Bapak, terima kasih. Baik, jadi jawaban kalian semua yang sudah mau berpendapat, mau berbicara sudah sangat baik sekali. Tinggal sekarang kalau misalnya kecepatan, tinggal tambahkan arahnya saja. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui perbedaan dari kecepatan dan juga kelajuan. Nah, apakah setiap saat kelajuan kendaraan itu memiliki kelajuan yang sama? Bisa dipastikan tidak ya, pasti berbeda-beda, apalagi ada suatu hambatan pasti akan ngerem, lagi ngegas, lagi ngerem, sampai akhirnya sampai pada tujuan. Nah, apa artinya? Berarti kita harus mengetahui kecepatan rata-rata dan juga kelajuan rata-ratanya. Bagaimana caranya? Nah, misalnya kita ambil contoh Ani, dia pergi ke timur dengan jarak 8 km, kemudian ke utara dengan jarak 6 km sampai akhirnya sampai di sekolahnya, dan dia menempuh jarak itu dalam waktu 1 jam. Jadinya berapa sih kelajuan rata-rata dan juga kecepatan rata-ratanya? Nah, untuk menentukan kelajuannya itu dapat kita lakukan dengan menjumlahkan ke semua jarak yang ditempuh. Misalnya dia tadi kan dia berjalan ke timur sepanjang 8 km. Berarti 8 km ditambahkan dengan dia berjalan ke utara yaitu 6 km. Jadinya sejumlah 14 km. Dan berdasarkan persamaan dari kelajuan yaitu total jarak dibagi dengan total waktu. Jadinya 14 km dibagi dengan 1 jam. Jadi kelajuannya adalah sebesar 14 km per jam. Nah, akan berbeda jika kita mencari kecepatannya. Berapa sih kecepatannya? Itu kita memperhitungkan titik awalnya dia sampai di sekolah. Tidak peduli apakah dia berangkat ke timur dulu, ke utara dulu. Yang penting adalah berapa jarak dari titik rumahnya sampai titik sekolahnya. Yaitu dapat kita cari dengan persamaan Pythagoras, yaitu sisi miring sama dengan akar dari kuadrat garis horizontal, atau yang tadi garis horizontalnya itu adalah pada saat Ani pergi ke timur itu dikuadratkan ditambah dengan pada saat dia menuju ke utara yaitu sejauh 6 km itu dikuadratkan ditambahkan diakarkan sehingga didapatlah hasil yaitu sebesar 10 km. Jadi perpindahannya itu adalah sebesar 10 km. Jadinya kecepatannya adalah 10 km per jam ke arah sekolahnya. Atau karena kita menganggap misalnya kita menganggap ini adalah utara, berarti dia itu mengarah ke barat laut. Jadinya kecepatannya adalah yaitu 10 km per jam ke arah barat laut. Nah, setelah kita belajar tadi, apa yang bisa kita dapatkan atau simpulkan dari pelajaran hari ini? Apakah ada yang mau menyampaikan kesimpulan hasil pembelajaran hari ini? Silakan. Baik, saya Bapak. Yang dapat saya simpulkan dari awal pembelajaran hari ini yang mengenai kelajuan dan kecepatan adalah kelajuan yaitu perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan selang waktu yang diperlukan benda.
Sedangkan kecepatan adalah perpindahan suatu benda dibagi dengan selang waktunya. Kelajuan merupakan besaran skalar, sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor. Kemudian, kelajuan rata-rata adalah jarak total yang ditempuh suatu benda dibagi dengan total waktunya. Sedangkan kecepatan rata-rata adalah perpindahan yang ditempuh oleh benda tiap satuan waktu, Bapak. Terima kasih. Baik, bagus sekali. Berarti kalian sudah memahami dan mendengarkan dengan baik materi pembelajaran hari ini. Nah, ada yang Bapak ingin sampaikan lagi tambahan, yaitu mengenai pertanyaan Bapak di awal tadi, yaitu apakah ada jawabannya lebih tepat lagi terhadap jawabannya Rizky mengenai video yang telah Bapak tampilkan di awal? Jadi begini, setelah kita belajar tadi, berarti dapat kita simpulkan bahwa jika ada yang menanyakan berapa kecepatan kendaraan, itu berarti jika kita jawab sesuai dengan speedometer itu tidak salah, cuma harus ada arahnya kemana. Cuma sekarang lebih tepatnya yaitu lebih baik menanyakan berapa sih kelajuan kendaraannya, bukan berapa kecepatannya seperti yang biasa ditanyakan oleh orang-orang. Nah, jadi untuk speedometer itu sendiri adalah alat untuk mengukur kelajuan, bukan untuk mengukur kecepatan. Baik, itu saja untuk materi hari ini. Dan tidak lupa juga Bapak akan memberikan kalian latihan soal untuk di rumah kerjakan, yaitu tolong dicatat ya, yaitu sebagai berikut. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Semoga kita diberi keselamatan. Untuk itu, Bapak silakan untuk salah satu perwakilan dari kalian untuk memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Barangkali dari ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Marilah teman-teman, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk hari ini. Pak Heri dengan selamat pagi. Selamat pagi.